Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, ketemu lagi di channel saya, di channel Banta Sulam Iglesias. Seru banget, seru banget, seru banget. Semoga kita semua selalu limpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja kita berada. By the way, sobat semuanya, pasti dari kalian sudah tahu kan Kuala Lumpur? Ya, Kuala Lumpur adalah ibu kota negara Malaysia. Tidak hanya sebagai ibu kota negara, Kuala Lumpur juga merupakan kota terbesar di Malaysia. Satu lagi, Kuala Lumpur menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi orang Indonesia. Mengapa demikian? Yang pertama, karena jarak Kuala Lumpur dengan Indonesia itu sangat dekat sekali. Yang kedua, bahasa yang digunakan oleh orang Kuala Lumpur itu sangat mudah dipahami. Yang ketiga, biaya hidup di Kuala Lumpur itu relatif murah sekali. Yang keempat, kuliner di Kuala Lumpur itu sangat cocok dengan lidah kita orang Indonesia. Jadi, kalau biasanya kalian menghabiskan liburan kalian di tanah air atau di Indonesia, tidak ada salahnya sekali-kali kalian mencari sesuatu yang baru, mencoba hal-hal yang baru dengan berwisata ke Kuala Lumpur. Bisa dengan keluarga kalian, sahabat kalian, teman kalian, orang yang kalian cintai, ataupun kalian mau berwisata sendiri. It's okay, no problem. Karena untuk bisa berwisata Kuala Lumpur itu sangat mudah dan sangat murah sekali. Oke, di episode kali ini saya akan memberikan beberapa tips berwisata ke Kuala Lumpur bagi para pemula. Apa saja tipsnya? Let's check. Tips yang pertama, paspor. Jadi, kalau kalian ingin berwisata Kuala Lumpur, kalian harus punya paspor. Kalian harus membuat paspor dulu. Paspor adalah syarat wajib dan syarat mutlak kalau kalian mau berpergian ke luar negeri. Tidak hanya ke Kuala Lumpur, ke negara manapun di seluruh dunia ini kalian mau pergi tetap harus membuat paspor. Jadi, hubungi kantor imigrasi terdekat di wilayah ataupun daerah kalian untuk membuat paspor. Tips yang kedua, persiapkan budget atau dana. Jadi, bagi kalian yang ingin berwisata Kuala Lumpur, kalian harus mempersiapkan budget atau dana jauh-jauh hari. Di sini untuk budget meliputi yang pertama, budget penginapan. Di Kuala Lumpur untuk penginapan seperti hostel dan hotel itu harganya sangat murah dan sangat terjangkau sekali. Berkisar antara RM30 Malaysia atau harganya dimulai dari Rp100.000 sampai seterusnya. Dan kedua, budget makan. Kalau kalian ingin makan street food, itu harganya berkisar antara RM5 sampai dengan RM10 atau di antara Rp15.000 sampai Rp35.000. Kalau kalian mau makan makanan di restoran ataupun tempat-tempat berkelas, itu harganya berkisar antara RM15 sampai dengan Rp25 Malaysia atau berkisar antara Rp50.000 sampai dengan Rp85.000. Dan yang ketiga, budget belanja. Untuk budget belanja ini sangat bervariasi ya, tergantung barang ataupun benda apa yang kalian beli di Kuala Lumpur. Tidak mungkinlah kalau kalian sudah pergi ke Kuala Lumpur, kalian tidak membeli souvenir ataupun cenderamata khas Kuala Lumpur yang akan kalian bawa nanti ke tanah air Indonesia. Dan keempat, transportasi. Untuk transportasi, budgetnya berkisar antara 1 sampai dengan Rp20 Malaysia. Ini tergantung dengan moda transportasi apa yang kalian naik selama kalian berada di Kuala Lumpur. Dan yang kelima, budget untuk masuk ke tempat wisata. Perlu kalian ketahui, sebagian besar tempat wisata di Kuala Lumpur itu
gratis dan tidak dikenakan biaya masuk. Tapi ada beberapa tempat di Kuala Lumpur itu untuk tempat wisatanya dikenakan biaya masuk. Jadi untuk paket wisata juga harus kalian persiapkan. Tips yang ketiga, membooking tiket. Jadi untuk membooking tiket, kalian bisa booking di beberapa situs yang bisa dipercaya, misalnya seperti Traveloka, Trivago, Pegi, Tiket.com, dan AirAsia.com. Tapi biasanya saya sendiri sering membooking tiket itu di aplikasi AirAsia. Untuk mendapatkan aplikasi itu kalian bisa download di Play Store. Mengapa? Karena setelah saya cek beberapa situs untuk membooking tiket, saya merasa di aplikasi AirAsia itu tiketnya lebih murah dan lebih terjangkau. Dan juga kalau kalian membooking tiket secara online, jangan lupa nanti kalian bisa check-in online 14 hari sampai 60 menit sebelum keberangkatan. Untuk apa? Ini untuk memudahkan kalian nanti selama di bandara. Kalau kalian sudah check-in online sebelumnya, ketika kalian sampai di bandara itu, kalian tidak perlu mengantri lagi. Kalian bisa langsung check-in secara mandiri dengan memprint boarding pass ataupun label bagasi di counter-counter yang telah disediakan. Dan juga kalian bisa meng-check-in bagasi secara mandiri. Dan jangan lupa kalian juga harus booking tiket kembali pulang. Untuk apa? Ini untuk jaga-jaga jika sewaktu-waktu petugas imigrasi di bandara menanyakan tiket kembali pulang kalian. Tips yang keempat, jangan lupa download aplikasi Grab. Kenapa kalian harus mendownload aplikasi Grab? Karena untuk memudahkan kalian pergi kemana saja selama kalian berada di Kuala Lumpur. Sebenarnya sih untuk alat transportasi itu sangat banyak dan sangat mudah kita temukan di Kuala Lumpur, seperti taksi, Grab, MRT, LRT, GoKL, RapidKL, dan alat transportasi lainnya. Tapi bagi kalian pemula, untuk mencari alat transportasi itu agak sedikit pusing ya kalau kalian baru datang ke Kuala Lumpur. Jadi solusinya adalah aplikasi Grab. Untuk apa? Ketika kalian baru sampai ke bandara, kalian dari bandara naik bus ke tempat tujuan kalian. Jadi untuk membawa kalian ke hotel ataupun ke tempat penginapan kalian bisa menggunakan aplikasi Grab. Jadi kalian tidak pusing-pusing untuk memikirkan alat transportasi apa yang akan kalian gunakan untuk menuju ke tempat penginapan ataupun hotel kalian. Nanti kalau kalian sudah terbiasa jalan-jalan di Kuala Lumpur, kalian akan tahu nanti naik taksi seperti apa, GoKL seperti apa, RapidKL, MRT, dan LRT juga. Jadi kalau misalnya kalian sebagai pemula baru datang, ketika kalian sampai di bandara, saran saya kalian bisa gunakan bus. Kalau misalnya kalian menggunakan bus, kalian bisa langsung menuju ke lantai dasar, bukan lantai 1 ya, karena setelah lantai 1 itu ada lantai dasar. Ke lantai dasar, langsung turun ke lantai dasar. Nanti di dekat pintu keluar itu ada beberapa counter yang telah disediakan, counter untuk membeli tiket bus untuk jurusan yang berbeda di Kuala Lumpur. Jadi kalian bisa menuju ke counter yang kalian inginkan. Kalian bisa menuju ke daerah mana, langsung menuju ke counter itu. Kalau kalian tidak tahu, kalian bisa menanyakan di petugas ataupun orang-orang yang ada di sekitar kalian. Misalnya saya kalau ke Kuala Lumpur itu sering nginap atau sering sewa hotel tuh di daerah KL Sentral. Jadi dari bandara ke KL Sentral itu saya naik bus, saya beli tiket di bawah di lantai dasar seharga Rp12 atau sekitar 40